Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibral Fatih dan teman saya itu Tommy. Kami pada hari ini akan mempresentasikan tentang teori permintaan uang Marshall Pigou atau yang disebut dengan Cambridge. Nah, jadi di sini kami akan pertama menjelaskan definisi. Teori permintaan uang Marshall Pigou atau Cambridge berfokus pada permintaan uang sebagai bagian dari kekayaan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat bunga, jumlah kekayaan, ekspektasi tingkat bunga di masa depan, dan tingkat harga. Teori ini menekankan perilaku individu dalam mengalokasikan kekayaan mereka, termasuk dalam bentuk uang untuk memenuhi kebutuhan transaksi dan likuiditas. Nah, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan permintaan uang sebagai bagian dari kekayaan, yaitu teori Cambridge ini berargumen bahwa individu memegang uang sebagai bagian dari kekayaan mereka, dan jumlah uang yang mereka minta bergantung pada sejumlah faktor. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi itu ada yang pertama, tingkat bunga. Semakin tinggi tingkat bunga, semakin kecil permintaan uang karena orang lebih memilih berinvestasi di aset yang menghasilkan bunga. Yang kedua, jumlah kekayaan. Semakin besar kekayaan yang dimiliki, semakin besar kemungkinan orang untuk memegang lebih banyak uang. Nah, yang nomor tiga, ekspektasi tingkat bunga di masa depan. Jika orang mengharapkan tingkat bunga akan naik, mereka mungkin akan memegang lebih sedikit uang untuk menghindari kerugian dari inflasi. Yang keempat, tingkat harga. Jika tingkat harga naik, orang akan memerlukan lebih banyak uang untuk melakukan transaksi yang sama. Selanjutnya, ada perilaku individu. Teori ini lebih menekankan pada perilaku individu dalam mengalokasikan kekayaan mereka, termasuk dalam bentuk uang, untuk memenuhi kebutuhan transaksi dan likuiditas. Nah, apa sih perbedaan dengan teori Fisher? Teori Cambridge ini berbeda dengan teori kuantitas uang Fisher, karena lebih menekankan pada faktor-faktor perilaku, yaitu pertimbangan untung rugi. Dalam permintaan uang, bukan hanya pada volume transaksi dan faktor kelembagaan. Secara matematis, ungkapan Marshall Pigou dapat ditulis sebagai berikut. MD sama dengan KY. Keterangannya adalah MD adalah permintaan akan uang, K adalah persentase jumlah uang tunai yang dipegang terhadap pendapatan, dan Y adalah pendapatan itu sendiri. Nilai uang dalam perekonomian. Yang kedua, kelebihan suplai uang dapat menyebabkan tingkat harga meningkat atau inflasi, karena setiap unit uang menjadi lebih berharga. Dengan kata lain, jika jumlah uang yang beredar meningkat lebih cepat daripada permintaan uang, maka akan terjadi inflasi. Yang ketiga, teori Cambridge. Jika menunjukkan bahwa perubahan tingkat bunga, kekayaan, dan harapan masyarakat dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar, dan pada akhirnya tingkat inflasi semakin meningkat. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.